Apa Kan yang kita udah konyol? sepakat kan? Udah, apa yang konyol? Daging lembu jantan, kulit lembu jantan, lemak lembu jantan, kotoran lembu jantan yang jadi korban penghapus dosa di perjanjian baru digantikan dengan siapa, Bang? Nah, Digantikan dengan siapa, Bang? abang, bang, kita Daging bahas lembu ini, jantan, kulit lembu jantan, Bang. lemak lembu Dengar, jantan, Bang. kotoran lembu Abang bisa jantan maju. digantikan Abang bisa dengan maju, siapa nggak dalam perjanjian baru, berdiskusi. Bang? Abang bisa maju nggak berdiskusi? Abang dari kan gini nih. Digantikan dengan siapa? Lagi ribut dia. Coba kita minta tanggapan sama Lek Gultom ya. Macam mana tanggapan Lek yang Lek Gultom? Tanggapan. Kalau Lek Gultom tadi dibilang ditukari. Coba Lek Gultom. Lanjut Lek Gultom. Tanggapan Lek Gultom. Ya memang itu tertulis, bagaimana lagi? Berarti kalau saya beri tadi tidak Tanyakan berarti Lek dijawabnya, Gultom, kan? Lek Gultom, yang kutanyakan konyol nggak, Lek? Ya kalau Ketika memang ya begitu hukum Yahudi saja untuk mendapatkan pengampunan dosa, mereka cukup menyembeli lembu jantan dan melakukan ritual di mana kulit, daging dan kotorannya dibakar di luar kemah sampai habis. Mereka sudah dapat penghapusan dosa karena itu adalah korban penghapus dosa, ya kan? Konyol nggak ketika semua itu ditukarkan dengan Yesus, digantikan dengan Yesus di dalam perjanjian baru? Konyol nggak? ya konyol. Konyol. Makanya aku bilang ajarannya konyol. Enggak. Seakan-akan kan teman-teman Kristen ini lebih sayang dia sama lembu jantannya daripada sama Tuhannya. Enggak masuk akal Ya kan memang. lebih sayang mereka. Takut mereka kehilangan hewan hewan ternaknya, lembu jantannya. Kalau lembu jantannya dipotong nanti kan rugi dia kan, itu mungkin pikirnya kan. Ya enggak masuk akal Di memang. situ letak konyolnya. Belum lagi kekonyolan yang lainnya, di mana dikatakan pesundal duluan masuk surga, kan konyol. Di mana dikatakan di surga ada perang naga, kan konyol. Lebih konyolnya lagi ketika kita bahas tentang pesundal masuk surga. Ngapain pesundal masuk surga? Ngapain pesundal surga? Mau mangkal, pesundal mau mangkal di surga. Singgah Bang Faruk, singgah. Enggak, itu pesundal di dalam surga ngapain? Pesundal itu Bang, di dunia saja itu sudah meresahkan masyarakat. Banyak rumah tangga yang bubar, perceraian terjadi gara-gara pesundil. Mengganggu suami orang. Suami orang pulang kerja dipanggilnya singgah Bang Faruk, singgah. Di dunia saja udah meresahkan dia. Konon lagi kalau ada dia di surga, apa nggak meresahkan nanti itu? Banyak Kan yang nggak kontrol. lucu nanti kalau di sana dia mangkal. Menurut Lek Gultom kan seorang Kristen, tanggapan Lek Gultom macam mana? Tapi jangan dijawab dulu, sebentar saya suruh follow dulu iklan semenit ya. Tolong di follow akun Bang Faruk yang baru itu biar bisa on cam ya. Akun Bang Faruk yang kecil tolong di follow ya, ya Bang Faruk ya. Yang nggak ada fotonya tolong di follow, dan Lek Gultom juga di follow, saudara kita, semoga Allah memberi hidayah untuk beliau ya. Dan kalau di tap layar jangan lupa masuk akun YouTube Baluap TV, disiaran langsung, dan ada berapa YouTube, dan jangan lupa juga masuk akun YouTube dari Farusiani Par depan. Coba tanggapan Lek Gultom dari seorang Kristen, coba tanggapannya. Lanjut Lek Gultom. Ya makanya aku dulu pernah bilang begini, aku nggak sepenuhnya percaya semua kalau yang tertulis di Bible itu semuanya itu berasal dari Tuhan atau berasal dari kata-kata Tuhan. Aku nggak percaya sepenuhnya, aku hanya sebagian percaya. Nah, apa kata-kata seperti itulah, kalimat-kalimat seperti itulah yang tidak aku percaya, karena nggak masuk di akalku kalimat-kalimat itu. Kan nggak masuk di akal kan Lek kan? Ya nggak masuk akal. Nah, sesuatu yang tidak masuk di akal konyol nggak Lek? Cerita konyol nggak? Ya konyol lah kalau nggak masuk akal. Konyol, berarti kan aku nggak salah kan? Ketika bertanya, apakah ajaran Kristen itu konyol? Kan nggak salah aku bertanya kan?
Ya kalau membaca yang tertulis itu ya nggak salah. Nggak salah. Jadi kenapa teman-teman Kristen di bawah ini bilang aparat pantau Bang Faruk, pantau si Faruk? Ya enggak aja kan suruh aparat memantau aku, ya enggak aja. Iya. Ya itulah makanya aku bilang, aku selalu ngomong begini, kalau yang semua yang tertulis di Bible itu nggak semuanya saya percaya itu berasal dari Tuhan. Nggak tahu itu berasal dari mana itu ayat-ayat yang seperti itu yang tidak masuk akal itu. Aku nggak tahu dari mana itu berasal itu. Nggak masuk akal juga kalau dibaca-baca yang ayat-ayat yang nggak masuk akalku itu. Ya, yang dibilang ular makan debu, yang dibilang ayat 6 Wahyu 5 nomor 6 itu yang dibilang apa namanya, bertanduk 7 kepala, Bertanduk 7 bermata 7, yang di ketujuh roh Tuhan itu kan. Yehezkel 23 ayat 1 sampai 5, banyak yang nggak masuk akalku gitu. Jadi aku nggak percaya itu sepenuhnya itu semua. Kalau Wahyu 19 nomor 7 masuk akal malah ya, pernikahan anak domba. Pengantinnya sudah sedia. Nggak masuk akal juga. Nggak masuk akal juga kan. Banyak Gini ya yang nggak kan. masuk akal. Masa gini, kalau kita bahas lah Wahyu 19 nomor 7, capeklah kita beramal soleh di dunia kan gitu lah ya kan. Sampailah kita di surga. Rupanya kita di surga dinikahkan kita sama anak domba. Siapa yang mau? Coba lah, kan pernikahan anak domba itu, siapa yang mau? Itu dia. Terus yang di Galatia yang sering dibilang Bang Blender itu apa nih? Amsal 7:16. Amsal. Ayat-ayat seperti itu kan nggak masuk akalku. Masa dibilang marilah kita memuaskan berahi karena suamiku pergi ke luar kota. Ini omongan siapa yang bilang begini? Nggak mungkin. Oh, tutup kan? Ada lebih parah dari itu, Gultom. Coba kau baca Yerekiel 23 nomor 20 Bentar ya, sampai 21. Bentar ya, ini KP-nya mau tutup. Iya. Iya, pulanglah kau. KP-nya mau tutup. Iya, pulanglah kau sampai diusir kau kan. Enggak, Kau pulang. Iya, aku bukan mau pulang, aku ada kerjaan itu. Aku mau ke Aku mau ke rumah sakit. Ya. Oh, siapa sakit? Udah dia rumah sakit biasa lah. Lanjut yang Lek Gultom. Benar. Oh, Coba kau bacakan, coba Gultom. Sebentar. Coba kau baca Gultom. Sebentar, aku tanya dulu. Kalau Lek Gultom kalau baca Amsal 7 itu, berani nggak Lek Gultom kalau seandainya mengamalkan itu, meninggalkan istri yang Lek Gultom pergi kerja, berani nggak? Kalau Ya, nggak berani lah. Ya nanti dimasakan orang, aku berdosa aku alah. Dihabiskan istrinya, dipanjatkan sama orang istrinya, dibawa Bible. Ini kan firman Tuhan kan, katanya kan. Ya selesai di dunia, selesai lagi di akhirat lagi, berdosa lagi. Lanjut. Selesai dulu aja. Jadi ayat-ayat Coba kau bacakan dulu aku Yerekiel 23 nomor 20 sampai 21. Yehezkel 20. 23. Oh, Yehezkel 23 Yerekiel sampai 2, ya, nomor 20 sampai 21. aku nggak ada Bible ini, aku lagi ini juga di banned nggak akunnya nanti itu? Di banned nggak akunnya? Nanti di banned nanti itu. Aku ingat ayatnya tapi di banned nanti. Apa coba mana? Bukan mengenai itu, bukan. Oh bukan ya? Bukan. Atau enggak ini itu buka kan biar aku bacakan udah. Enggak mau aku kau buka. Ketahuan kali. Dijebak Lek Gultom. Terus naga. Oke, kita sapa tamu dulu sebelum Lek Gultom ini udah ada tamu. Doni, buka mic-nya. Ya bang, halo bang. Oke, selamat malam. Agama apa, Lek? Kristen bang. Kristen. Oke, Boru Sinaga, Kristen. Lanjut. Oke, itu dijelas itu tema kita OTN ajaran konyol. Setuju gak Bang Doni? Nah, nggak setuju. Setuju? Nggak setuju lah. Loh, jadi abang nggak mau mengakui kalau ajaran abang itu ajaran konyol? Mana konyol. Hah? Ajaran benar itu. Di mana benarnya ajaran Kristen?
Di dalam Keluaran 29 nomor 14, tai sapi. Perjanjian baru, siapa yang menebus dosa? Yesus. Pantas gak Yesus dikorbankan sementara orang Yahudi mengorbankan tai sapi. Tapi kalian mengorbankan anak orang, anak Tuhan. Mana lebih baik? Kau mengorbankan Tuhanmu atau mengorbankan tai sapi? Bang Lodi? Iya, berat ngomongnya itu, Kak. Namanya aja kita udah beda. Oh, coba jelasin lah kalau berat. Kami dengarkan. Jelas. Itu Lek namanya. Gultom jelasin yang nggak berat biasa aja kok. Kamu kok berat Doni? Lek Gultom biasa aja sama-sama Kristen. Soalnya kita beda keyakinan, Bang. Lah, Lek kalau Lek Gultom Kristen juga. Coba buka Mi, Lek yang Lek Gultom Kristen nggak? Lek yang Lek Gultom? Iya, Kristen. Ada berat nggak menjelaskan Lek yang Lek Gultom? Enggak. Coba Doni, kok berat? Oh, ya coba jelaskan Bang, beratnya gimana? Coba Nggak Abang nyambung jelaskan. dijelasin pun sama klien itu nggak nyambung. Oh, nggak nyambungnya di mana? Abang belum jelaskan kok dibilang nggak nyambung. Kan Abang belum Soalnya menjelaskan. kita nonton dari tadi, siapapun yang ngomong Ayo dah. nggak nyambungnya sama orang kakak itu. Nggak nyambungnya di mana? Coba jelasin Bang. Nggak nyambungnya di mana? Ya itu kita jelasin pun nggak masuk. Ya udah Abang naik ke sini ngapain? Ya udah Abang naik ke sini nggak ngapain? Naik ngapain? Enggak, Abang naik ngapain? kita mau ngajakin kayak mana ya? Ngajak apa? Maksudnya Oh, Abang memurtadkan saya? bukan. Itu urusan Anda. Apa? Terus Abang mau ngajak apa? Mau ngajak saya minum tua? Oh enggak Bang, saya nggak minum tua. Saya minum air putih. Sama, saya juga nggak Mau minum. ngajak apa? Terus mau ngajak apa? Lama kali ngomongnya Abang ngajak saya mau ngajak apa? Ditanya mau ngajak apa malah ini. Abang mau ngapain? Ngajak saya mau ngajak ngapain Bang? Ngajak makan bakso? Udah tutup Bang jam segini. Iya. Ngajak apa? Ngajak minum tobeng. Ngajak minum tobeng. Iya Abang mau ngajak saya mau ngajak ngapain? Ngajak nikah tuh. Abang mau ngajak saya nikah? Udah Udah punya istri. Ya terus Abang naik ke sini mau ngapain? Ini mau dengerin kalian ngomong. Ya. Yang Kalau cuma mau dengar-dengar di bawah aja ngapain minta naik? pertanyaan Saya ke Madani aja. nggak Ya udah nyambung. pertanyaannya, yaudah pertanyaannya gini aja deh kalau gitu. Pertanyaan gak nyambung, gak ada pertanyaan gak nyambung Bang. Emangnya saya menyambung pertanyaan A ke B? Pertanyaan saya baru satu, belum ada dua, belum tiga. Yaudah kalau gini aja deh. Kayaknya berat sama Abang kan, Abang bilang berat, ya udah. Siapa yang menyuruh Abang untuk menuhankan Yesus? Silakan. Siapa yang menyuruh saya menuhankan Yesus? Iya. Ya saya sendiri belajar Oh, sendiri. dari Alkitab, nengok cara kehidupannya orang Kristen itu seperti apa, keras enggak, jahat enggak. Berarti abang yang mengajarkan, Abang sendiri yang menuhankan Yesus, tidak Yesus yang menyuruh. Sesuai enggak apa itu ajarannya itu dengan perbuatan orang Kristen itu sendiri. Kalau nggak sesuai Oke. ya pindah. Oh iya dah, apakah sesuai ajaran Abang, sesuai yang Abang praktekkan? Sesuai lah, buktinya saya nggak pernah mencuri. Oke, nggak sesuai. pernah Dia oke. membunuh. Yesus ya, oke. Di mana Yesus mengatakan untuk kalian ke gereja di hari Minggu? Di mana datanya, Bang? Kayak mana ya, nggak berat bilangnya sama kakak itu. Nanti saya kasih tahu pun nggak nyambung. Ya kasih tahu aja datanya, nanti saya bacakan, Bang. Saya kasih tahu datanya, nanti saya bacakan. Cuman saya tadi masuk agak keberatan aja. Kristen ajaran konyol. Apa yang keberatan? Nggak gitu juga. Oke, ajaran konyol Bang. Kita bacakan ya Bang. Kejadian ya Bang.
Ajaran konyol. Abang ini gak percaya kalau kitabnya adalah ajaran konyol. Oke, saya bacakan ya bang ya. Kita lihat di dalam kitab abang itu Tuhan menyesal loh bang menciptakan manusia. Di dalam Kejadian 6 nomor 6 sampai 7, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Konyol gak ini bang? Tuhan menyesal ciptakan abang, konyol gak? Mana pula konyol itu? Ya terserah dia lah mau diapain. Oh terserah dia, berarti itu gak konyol. Bang, di ayat ini bang, Tuhan abang menyesal menciptakan abang. Saran saya mending kau mati aja bang, karena Tuhanmu menyesal ciptakan kau. Ih, ketawa pula dia. Di ayat ini di Kejadian 6 nomor 6 sampai 7, Tuhan menyesal ciptakan kau. Saranku kau mati aja. Itu yang apanya itu kak, yang nggak mengikuti perintahnya, makanya dia menyesal. Yang nggak di mana di situ ada katanya yang nggak mengikuti perintah bang? Coba minta saya datanya. Spesifik itu lah. Sabar bang dulu. Ya di mana datanya yang tidak mengikuti perintah? Coba silakan bang. Pokoknya menurut saya Kristen itu adem, nggak ada. Di mana datanya Kristen itu ini? Sementara abang sendiri aja pun konyol, ditanya ini ditanya datang nggak bisa jawab. Di mana datanya Yesus mengajarkan gereja hari Minggu nggak bisa jawab? Coba. Ya udahlah bang, abang di bawah aja lah bang. Susah juga, kayaknya udah terlalu banyak abang makan babi sehingga lemak itu numpuk. Oke, Jendri, selamat malam. Agama apa? Malam. Agama Malam. agama apa? Apa yang mau dibahas di sini? Astagfirullahaladzim, Turki anggapannya. Agama apa bang? Agama apa? Agama Kristen. Oke, itu temanya hotel ajaran konyol bang. Abang setuju kalau ajaran Kristen itu ajaran konyol? Siapa yang bilang? Kau yang bilang? Ya, saya bilang karena memang konyol. Di Keluaran 29 nomor 14 dikatakan tai sapi adalah korban penghapus dosa. Sementara di Perjanjian Baru siapa yang menghapus dosa bang? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih hebat orang Yahudi bang. Dia tidak mau mengorbankan Tuhannya, dia korbankan tai sapi supaya dosanya ditebus, supaya dosanya dihapuskan. Kan konyol bang. Kalau saya lebih baik saya korbankan tai sapi 1 truk untuk menghapus dosa saya daripada Tuhan saya korbankan untuk menghapus dosa saya. Kan konyol bang. Samamu yang konyol itu, sama kami tidak. Oh jadi itu nggak konyol? Enggak lah. Kau kan gini, kau sok pintar, macam udah hebat kali kau dalam agama ini. Yaudah ajarin saya bang, ajarin saya. Sadarlah, sadar aja nggak usah diajarin. Sadarlah Jangan suka wahai menjaga agama orang lain. manusia. Sadar apa bang? Abang sadar udah yakinkan saya sadar. Yakinkan aku Tuhan, bang. Yakinkan bang, yakinkan saya. Kok diturunkan? Oke deh, ke Madami. Belum lagi. Pak Madami, dibuka mute yang gambar mic, dibuka. Ditekan yang gambar mic Pak Madami. Sama Madani aja lah. Itu the king turun dia daripada kenapa? Kalau udah cowok keras sama cewek itu tangan paling cepat kalau nggak aku the king. Kalau udah cowok, suara paling cepat kami. Iya, mereka itu kan mereka selalu beranggapan. Silakan. Ini si Turming ini Pak, Halo Ibu. Raja kawin Mamat katanya. Coba tanya Tuhannya sebentar Pak Dani. Coba di roasting dulu Yesus. Apa katanya? Raja yang kawin mana? Gak Mamat. baca. Oh, Nabi Muhammad Raja kawin. Oke. Ayo kita bahas yuk. Apa temanya? Temanya
Mana lebih baik punya Tuhan yang memberi kenikmatan atau Tuhan yang meminta kenikmatan? Ayo, itu temanya. Rasulullah kawin, memiliki istri lebih dari satu. Hebat, karena dia adalah laki-laki sejati, laki-laki sempurna. Lalu bagaimana dengan Tuhanmu yang katanya 100% manusia, dia memiliki kelamin? Apa keajaiban kelaminnya? Silakan dijawab. Ayo, apa keajaiban kelaminnya? Nabi Muhammad ada memiliki istri lebih dari satu, dan dia punya anak, dia punya keturunan. Lalu Tuhanmu, apa keajaibannya? Kan 100% manusia. Oh begitu kehebatannya ya. Kehebatan apa Pak? Ya, kehebatan apa Pak Madani? Apa? Gara-gara banyak cewek begitu sehingga percaya gitu. Siap di mana cewek? Maksudnya ini bilangin siapa Pak Madani? Kok saya jawab ibu punya pertanyaan itu? Bilang Oke, banyak, mana lebih baik Pak Madani? Punya bilang Tuhan banyak, yang memberi kenikmatan? Mana lebih baik? Punya Tuhan yang memberi kenikmatan atau Tuhan yang minta kenikmatan? Begini yang beta mau apa namanya yang saya tunggu-tunggu dari tadi itu tentang Apa itu? kotoran sapi itu. Oh, kotoran. Belum selesai Begini, kotoran sapi. Kalau menurut yang tadi kan itu kan di dalam perjanjian lama yang Ya, Keluaran 29:14. itu kan masih nabi-nabi itu. Ya, Keluaran Itu Doubling melodi. Ya. Terus? itu masih nabi-nabi itu yang bilang korban bakaran itu. Bukan itu sebelum zaman Yesus itu. Yang bilang udah zaman Yesus siapa Bang? Di perjanjian lama, di Keluaran 29:14 tai sapi menghapus dosa. Di perjanjian baru Yesus yang dikurbankan untuk hapus dosa. Coba konyol gak ini? Saya pribadi Bang, lebih baik saya pesan tai sapi 1 kontainer untuk dikorbankan menghapus dosa saya daripada Tuhan saya yang saya korbankan. Itu Bang. Itu kan di dalam perjanjian lama. Iya Bang, di perjanjian lama. Iya. Kenapa ibu samakan dengan Yesus di dalam perjanjian baru itu? Itu beda ibu. Artinya Bang, disamakan itu. Artinya lebih hebat di sini Itu tai korban sapi bakaran daripada itu masa Tuhanmu. nabi-nabi itu ya korban bakaran. Bang, artinya Bang, lebih hebat di sini tai sapi daripada Tuhanmu. Berarti Tuhanmu setara dengan tai sapi. Pakai Bang, pakai. Di sini salah, Ibu. Tuhanmu setara dengan tai sapi. Bayangkan, Itu salah, Ibu. saya jangankan Tuhan, anak saya aja tidak mau saya setarakan, tidak mau saya samakan dengan tai sapi. Sementara Anda, Kristen, menyamakan, mensetarakan Tuhan Anda dengan tai sapi. Ibu dengar loh, saya Bang. dulu. Ibu dengar saya. Oke. Itu kan di dalam perjanjian lama itu masa nabi-nabi. Ibu dengar dulu. Itu masa nabi-nabi. Bang, iya. Itu udah jangan saya samakan dengan ingatkan. perjanjian lama yang Yesus untuk mengorbankan demi kita bersama, bukan untuk kami saja. Sesuai dengan nas yang saya baca tadi. Enggak, saya enggak mau Bang. Saya enggak mau. Saya enggak mau korbankan Tuhan saya. Saya enggak mau. Kok Tuhan Enggak. kamu siapa? Tuhanmu Yesus kan? Kalau Tuhan kamu yang cari-cari di Al-Quran Tuhan bilang kami ada Tuhan Allah. selain Allah itu di mana? Kalau bukan Tuhan Yesus. Allah Tuhan. Sejak kapan kami menuhankan Yesus? Berdua. Kamu tidak masuk melalui kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga kalau tidak melalui Yesus. Oh tidak, Tuhan kami Allah beda di mana? Pak Madani, tunjukkan saya datanya. Di mana datanya bahwa Yesus dijamin masuk surga oleh Yesus, bahwa Kristen dijamin masuk surga oleh Yesus? Saya ulangin ya, tunjukkan saya data. Di mana datanya Yesus menjamin orang Kristen masuk surga? Silakan. Saya kan sudah omong tadi, dia itu dipercayakan oleh Allah, yang Allah Bapa itu. Pertanyaan saya di mana datanya? Pak Madami dengerin, tolong dengerin. Pak Madami, di mana datanya Yesus menjamin surga untuk orang Kristen itu di mana Bang?
Halo Ibu, Ya. tadi kan saya tanya. Kalau saya tanya ini, kalian jawab pakai Alkitab. Yang saya tanya tadi itu tentang Al-Quran. Kok kalian balas pakai jawab pakai Alkitab? Saya udah jawab Allah, la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sama dengan di Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sama dengan syahadat Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tuhan kami Allah. Saya udah jawab. Ibu, yang saya mau tanya tadi itu tidak terjawab oleh Ibu. Apa? Yang mana? Nabi Muhammad itu apa yang dia buat mujizat di dunia? Al-Quran. Di Al-Quran apa itu yang dia bernubuat itu? Yang mujizat yang nyata itu seperti Yesus. Al-Quran nyata. Emang Al-Quran gak nyata? Berarti kamu matamu buta, gak bisa lihat. Apa yang mujizat seperti Yesus? Kalau Yesus ini banyak mujizat. Yang Yesus Apa itu buat. mujizatnya? Apa mujizat Yesus? Pertama, 5 roti dan 2 ikan. Kasih makan 5.000 orang. Melahan lebih 12 baku. Itu pertama. Oke. Ibu. Dan yang Oke. kedua, Yesus berjalan di atas air. Muhammad Wih, bisa berjalan di atas banget. air. Wush, hebat banget. Enggak, tunggu dulu Ito, tanya dulu sama dia Ito. Tanya Dan dulu sama dia ketiga, Ketika tunggu dulu Bang Madami, nanti dulu. Tunggu dulu, saya Ketika mau Yesus, tanya. tunggu satu-satu dulu. Iya, saya ketika dulu. ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5.000 roti dan juga ikan. Yang jadi pertanyaannya, apakah mamaknya kebagian? Ini nih yang agak kalau Kebagian kita nggak mamanya? Tunggu, si saya Paru balas. larinya ke Tunggu dulu, roasting dia. Kebagian nggak mamanya? di sini yang tidak betulnya Pak Farul ini, Bang Farul. Iya, kebagian nggak mamanya? Kalau nggak kebagian berarti anak apa itu? Orang juga bisa makan mamanya. Allah, benar-benar dia satu-satunya anak manusia yang dipilih oleh Allah menjadi anak tunggalnya. Iya, berarti mamanya nggak kebagian Bukan kan? Muhammad. Mamanya nggak kebagian kan? Yesus yang satu-satunya pilihan Allah. Inilah anakku yang kukasihi. Allah bilang Oke, kepada dikasihi atau ditumbalkan? begitu, Bang. Dikasihi atau ditumbalkan? Dikasihi. Bang Madami. Sehingga banyak mujizat. Nah, oke. Berarti Bapak tak menginginkan penyaliban Yesus kan? Kan begini, Bang. Dengar saya dulu, Bang. Kadang dengan Bang Farouk, padahal udah nyaman dengan baru cakap, kena dengan Bang Farouk di roasting langsung. Ya Allah. Baru Orang mainnya main tanya roasting. tentang mujizat ini, Muhammad mau balik tanya ini. Tunggu dulu, saya punya pertanyaan. Oh, Abang mau mendengar. Abang mau dengar mujizat Nabi Begini, Muhammad SAW. Enggak, Abang mau mendengar mujizat Nabi Muhammad SAW. Iya, kita bandingkan Nah, mujizat kita Nabi dengar Muhammad itu. SAW dengan Yesus ya. Mau kita bandingkan? Kalau Yesus itu mati dan bangkit kembali, mengalahkan Ya, oke, maut kita itu, buktikan ya. dan naik ke surga, Kita duduk buktikan sebelah ini ya. kanan Allah Bapa. Kalau Ya, oke, Muhammad Bu. mati, Oke. menjadi abu dan Oke. debu. Dengar dulu, mujizat ya. Oke. Mujizat Nabi Muhammad SAW tertulis dalam surah Ali Imran. Ya, surah Ali Imran ayat 123 dan seterusnya. Di situ dikisahkan tentang perang Badar, di mana pasukan Nabi Muhammad SAW yang berjumlah 313 orang melawan pasukan kafir Quraisy yang berjumlah 1.000 orang. Ya, orang-orang Quraisy pada saat itu berupaya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dengan 1.000 pasukannya. Akan tetapi di perang Badar itu terjadi mukjizat, di mana Nabi dibantu oleh malaikat sebanyak 5.000 malaikat membantu Nabi. Alhasil, ya, satu goresan pedang pun di tubuh Nabi ya tidak sampai. 1.000 pasukan kafir Quraisy itu tak mampu menghadirkan satu goresan pun di tubuh Nabi kami. Mukjizatnya apa? Nabi dibantu 5.000 malaikat di perang Badar.
Kisah itu tertulis dalam surah Ali Imran ayat 123 sampai dengan 126. Sekarang kita bandingkan sama Yesus. Di mana Yesus ketika ditangkap beberapa orang tentara Romawi, dia tahu ketika dia ditangkap setelah itu dia akan dibunuh, malah Yesus sibuk membagusi kuping orang yang putus. Coba lihat dulu. Dan sembunyi, Yesus sembunyi. Enggak, udah ditangkap ini toh, udah ditangkap Wah, Yesus Yesus, sembunyi di malah mana? sibuk dia bagusi kuping orang yang putus. Setelah itu dia ditangkap, Saya ketawa ini. ditelanjangi, dibunuh. Cobalah dulu. Sebanding gak itu? Cuman beberapa orang tentara loh. Gak mampu Yesus. Kalau Abang. Yesus manusia gak apa-apa. Ini Yesus dalam imanmu itu Tuhan. Gak mampu menghadapi Bang hanya Faru. beberapa tentara Romawi. Nabi kami menghadapi 1000 Bang orang kafir Faru. Quraisy yang ingin membunuh dia. Tak bisa dia terbunuh. Bang Faru. Tuhanmu cuma ditangkap beberapa tentara Romawi. Bisa dia ditangkap, disalibkan lalu mati. Kalau kau bercerita Yesus bisa bangkitkan orang mati, itu cerita konyol. Kenapa? Sesaat setelah bangkitkan orang mati, setelah itu Yesus yang dimatikan orang. Sama aja konyol. Itu Dengar konyol, bang, nama itu dengar dulu konyol. bang. Bukan bang, saya dari tadi ini. Yesus memberi makan Saya yang 5.000 iya, orang. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sementara di antara 5.000 orang Itu itu kan namanya mujizat nggak bang. dibagi, itu namanya Hanya dari 5 durhaka. roti dan 2 ikan bang. Melahan melebihi lebih parahnya 12 lagi dari bang. 5.000 roti itu tersisa 12 bakul. Apa yang- 12 apa yang bakul itu Muhammad pun mau kupikir kasih- bakal dibawanya pulang kasihnya mamanya. Rupanya dikasihnya sama anak kecil. Mamanya nggak kebagian, mamanya nggak kebagian. Apalagi mukjizatnya coba? Bisa jalan di atas Bang air. Farud. Bukan cuma Yesus bisa jalan di atas air. Ya, apa binatang itu? Yang bisa jalan di Bang atas air Faru, itu? bukan itu peci dulu. Apa itu? Yang dibilang yang bisa jalan di Halo, atas air apa? itu binatang itu, yang bisa jalan di atas air itu, teman-teman. Apa itu dibilang itu? Burung bangau bisa berjalan di atas air, burung bangau. Bukan, Bangau, ikan bukan lomba-lomba. yang viral Burung itu. bangau. Bukan yang viral itu, ke apa? Begini Tupai lah apa bang. itu? Kenapa? Ayo. Kan begini. Bebek Ke- enggak. Kadal, Kenapa? kadal. Kenapa Kadal Yesus? juga bisa Oh, jalan di atas kadal. air, kadal. Halo, Bang Farul. Bang Farul, Iya. kan Pak Farul bilang kan Yesus itu bukan Tuhan toh. Kalau Yesus bukan Tuhan, kenapa dia jalankan di atas air, Madani. membangkitkan Madani. orang mati? Madani. Kan begitu. Madani. Madani. Oke. Dia Tuhan. Madani, sebentar, Bung Tenaga. Madani, coba kau masuk logika. Masa seorang Tuhan kok macam manusia harus membangkitkan, padahal kerja itu yang biasa yang membangkitkan itu bukan manusia, Allah SWT atau bapaknya. Masa yang Dia sudah membangkitkan diberikan orang kemudian- kuasanya oleh Allah Bapa kepada Lanjut, anaknya. Begitu. Lanjut, Bung Tenaga. Oke, Bang, aku ini coba ya, kalau ini Bang Mada ini semoga terbukakan. Yesus Tuhan betul? Ya, Yesus Tuhan betul. Tuhan. Tuhan itu maha kuasa betul? Iya. Betul. Tadi kata Bang Madami bahwa Yesus bisa membangkitkan orang mati, betul? Iya. Yesus bisa berjalan di atas air, betul? Iya, Ibu. Berarti Yesus itu Tuhannya hebat ya? Iya, Tuhan yang hebat. Punya ilmu ya, punya kuasa ya. Iya. Oke, kalau Yesus bisa membangkitkan orang mati, bisa berjalan di atas air, lalu kenapa Yesus tidak bisa mencari susu sendiri? Kenapa Yesus tidak bisa menciptakan susu? Ini Dia tahu. jawaban Ibu ini sudah Yesus betul. ini. kata Bang Badani, Yesus itu Tuhan, Maha Kuasa, bisa membangkitkan orang mati. Tapi Yesus tidak bisa menciptakan susu. Yesus masih ditetei. Kalaulah Maria tidak menetei Tuhan Anda nggak punya Tuhan. Di dalam Lukas 11:27, Yesus menetek. Mimi, mama, mimi. Kan itu kan sebagai manusia. Nah, sebagai manusia. Kalau ini sebagai manusia. Iya kan ada dua. Kalau ini sebagai manusia. Terus pada saat Yesus menetek sebagai manusia, keilahiannya kemana?
Apa? Pada saat Yesus menetek di Yesus, keilahiannya kemana? Keahliannya. Ya, kan itu kemanusiaannya kan, ketuhanannya kemana? Macet, 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 macet. Tanya Ayo, dulu. ayo, bingung Ibu kan dia, yang bingung dia, bingung main dia. tanya dari tadi saya belum juga tanya kepada ibu. Nggak bisa Tapi jawab, nggak boleh, nggak bisa pertanyaan jawab, saya nggak tadi boleh. itu tidak Nggak bisa terjawab jawab. oleh ibu. Udah saya jawab loh, udah dijawab, saya baca jawab lagi ya. Ini mujizat daripada Rasulullah itu adalah Al-Quran, itu yang paling hebat di antara semua mujizatnya. Apa itu kehebatan Al-Quran itu? Dimana gara-gara Al-Quran itu banyak Islam, mayoritas Islam di Indonesia, dan Al-Quran itulah yang membuat saya menjadi Islam, dan Al-Quran itulah membuat kami menjadi Islam yang sesungguhnya, dan Al-Quran itulah yang menceritakan siapa Tuhan kami. Itu kehebatan daripada Al-Quran, yaitu mujizat daripada Rasulullah. Begini ibu. Sementara, sebentar bang, belum Ibu selesai Hesti. bang Madabi, Babang Nabi belum selesai, belum Ibu selesai. Hesti, Belum itu kopi dari selesai, saya Alkitab belum selesai. 75% Saya belum itu. selesai. Saya belum selesai. Sebentar. Al-Quran itu menerangkan, menjelaskan kepada kami tentang aturan-aturan daripada sebagai orang Islam yang sebenarnya. Dan kami patuh. Kami orang Islam patuh terhadap Al-Quran. Kami orang Islam patuh terhadap Al-Quran. Nah, sebagaimana dengan Pak Dami ini, apakah kalian patuh terhadap Bible kalian? Silakan dijawab. Bagi ibu, ini ada pertanyaan dari saya hanya pasti ada ibu pertanyaan. masuk akal. Ini dulu jawab, saya sudah jawab loh Anda. Kok Saya dari sudah tadi menjawab ibu-ibu Pak Dami. saja, saya- Silakan tolong jawab. Ibu, Apakah tolong saya. Anda sebagai Kristen patuh terhadap Ibu. Bible Anda? Silakan jawab. Kan saya mau tanya ibu. Eh, saya udah diem. Saya dulu ibu dari tadi Kan saya dengan sudah Pak Faruk jawab itu. Pak Madami. Kalian saja Satu-satu saya dong. belum. Begitu. Oh yaudahlah, Kita- ngalah aku yaudah. Yaudah silakan. Kita saling- Aku ngalah. Begini ibu, kalau di Al-Quran ada Musa tidak? Ada Abraham tidak? Ada Nabi Ada Musa. dong. Ada. Itu begini ibu, kalau ada di Al-Quran, di Alkitab kami juga ada. Di mana dituliskan di dalam Alkitab Anda bahwa Abraham, Musa beragama Kristen? Silakan. Begini ibu, ya begini. Begini lagi. Kenapa? Berarti begini. di kopi itu, kenapa di kopi? Ya Karena udah kalau itu di copy. karena Oke, Kristen Pak itu Madami. sudah dari abad Oke. keempat, baru agama Islam masuk abad ke-7. Berarti kami yang duluan. Udah, kalau Pak Madami Berarti merasa itu- di luar, ya kopi udah. Kalau iya Pak Madami, kalau Bapak merasa Bapak di luar, sebutkan satu aja Rasul atau Nabi agama Kristen, silakan. Ya semualah yang saya sebut-sebut itu karena tujuannya Siapa? kami. Siapa Nabi agama Kristen siapa? Siapa? Nabi Musa, Nabi Di mana Elia. datanya Musa menyembah Yesus? Musa menuhankan Yesus, di mana datanya? Begini ibu, dengar saya. Begini lagi, teman-teman Karena yang di bawah saya punya Nabi, pertanyaan. Sudah berapa sudah kali di- Pak Madami ini menyebut Sudah begini? dinubuatkan. Sudah dinubuatkan oleh para Pertanyaan nabi. saya Pak Madami, Sehingga betul-betul Pak Yesus bawa Madami, tentang yang ini sebagai Pak anak Allah. Madami, Pak Dami, di mana datanya Nabi Musa, Nabi Abraham menyembah Yesus, menuhankan Yesus? Di mana datanya Pak Madami? Kan tadi Begini, Pak Ibu. Madami kan mengatakan Pak Madami di luar Allah daripada Bapa kami itu orang sudah Islam. melalui para nabi. Tuhanku. Sudah melalui Tadi para nabi bahwa anak manusia mau datang Pak di dunia. Madami. Pak Madami tadi kan mengatakan, Pak Madami ini kan mengatakan nih bahwa Pak Madami kan di luar dari kami orang Islam. Oke, ini saya okekan. Kalau Bapak merasa di luar, kalau Kristen di luar dari Islam, sebutkan satu aja nabi
agama Kristen. Sebutkan satu aja nabi yang menyembah Yesus. Di mana datanya? Ayo. Nabi Musa, Nabi Elia. Di mana datanya Abraham, Nabi Musa menuhankan Yesus? Yakub, Di mana Isa. datanya Nabi Musa menuhankan Yesus? Aduh ibu nih, hampir saya ibu tetap melawan terus. Ini dengar saya Loh, dulu ibu. saya melawan di mana? Pak Madami gak menunjukkan saya data. Di mana datanya Nabi Musa menuhankan Yesus? Mana? Ini. Ayo, di mana? Tadi kan dengan bangga Bapak mengatakan bahwa kami di luar, Islam ada di abad sekian, kami di abad sekian. Nah kan? Iyalah. Nah, kalau Karena kami duluan ibu. iya udah, Di zaman- kalau Pak Madani di dari luar, ibu lah yang kopi. mungkin Gultom bisa kasih dia data coba. Di mana datanya? Jangan salah datanya ya. Soalnya berprogram. Sedangkan kalian saja baca kami punya Alkitab. Di tadi. mana datanya Ada salah Pak semua Madani? tadi. Pak Di Madani yang zaman paling Nabi ganteng. Musa, di zaman Nabi Elia, Yesus belum lahir. Gimana caranya menyembah Yesus Iya mereka? di situ. Karena Allah Bapa Iya, di situ sudah katanya. mengatakan bahwa anak manusia. Pertanyaannya Pak Madani, di mana datanya Nabi Musa, Elia menuhankan Yesus? Mana datanya biar saya buka mana? Nggak ada. Soalnya Tidak ada, Ibu. Nabi Musa Tapi sama Ya kalau tidak ada, kenapa Pak Madani mengatakan bahwa kalian di luar dari Islam? Coba, kalau tidak ada datanya Pak Madani, kenapa Anda mengatakan kalian di luar dari Islam? Ayo. Ya ibu. Kalau Pak Madani mengatakan Jaringan tidak ini. ada, ya kalau Pak jaringan. Madani mengatakan, Jaringan ibu. oke, ya jaringan. Kalau Pak Madani mengatakan tidak ada, lalu kenapa Pak Madani mengatakan bahwa Pak Madani di luar ada daripada kami orang Islam? Bagaimana? Tadi kan Pak Madani bilang nggak ada datanya, yaitu Nabi Musa dan Elia menuhankan Yesus kan nggak ada datanya. Nah kalau datanya tidak ada, kenapa Pak Madani mengatakan bahwa Pak Madani di luar daripada kami orang Islam? Pak? Halo. Ini pura-pura tungki deh kan, buat ngeles gak mau jawab ya. Pura-pura Lagi tungki. buka Bible dia, lagi buka Bible dia, lagi cari. Pura-pura Buka tungki. Bible. Ya, bukalah Bible-mu. Iya. Lanjut. Pak Madani Buka buka Bible, Bible kan? kan? Pak Madani buka Bible. Pak Madani buka Bukan, Bible. ini. Enggak, Pak Madani buka Bible. Coba tolong bukakan saya Jekyll 23 nomor 20 sampai 21. Coba. Apa? Coba tolong bukakan saya Jekyll 23 nomor 20 sampai 21. Bacakan coba. Bacakan. Apanya? Bible, kitab, Alkitab, buka Jekyll. Alkitab, buka. Jekyll 23, buka. Buka. Pak Jekyll. Madani. Ya, Jekyll 23, buka. Saya ada di ini ibu. Iya, bukalah Bible-nya, buka. Jekyll 23, buka. Tolong bacakan ke saya coba. Kan itu nas yang diandalkan dari ibu itu. Enggak, saya suruh baca. Ini bukan masalah diandalkan. Coba baca. Belum lagi Bapak baca isinya apa. Coba Jekyll 23 nomor 20 sampai 21. Tolong bacakan ke saya. Bapak kan belum tahu isinya apa. Coba. Yeskiel berapa? 23. Sabar, 23. itu sistem. Iya. Nomor 20 sampai 21. Ia birahi kepada kawan-kawannya. Nanti lagi Gultom. Nanti ada lagi budaya Uten. Bentar. Biarkan dia ya. baca Berapa itu, Ibu? dong. Ibu Hesti 20. Iya. 20. Iya. Ayat 20. Jekyll. Iya, ayat 20, nomor 20 sampai 21. Yeskiel pasal berapa? 23. Pasal Jekyll 23. Ayat Jekyll berapa? 23. Ayat 20.
20 sampai Ayat 21. Ayat 20 sampai 21. 3. Oh, dua. Silakan bacakan. Silakan Ia baca. ia berahi kawan-kawannya bersundal. Yang auratnya seperti aurat kedelai dan sakarnya seperti sakar kuda. Engkau menginginkan kemusaman masa mudamu. Besar banget itu. Waktu itu Mesir megang dadamu dan menjama-jama susu gadismu. Mau besar banget itu tuh. Firman Tuhan itu yang Gultom. Enak Mana diramas-ramas ya Bu ya, firman iblis itu. susunya. Hah? Enak diramas-ramas susunya ya Bu ya. Enak, Iya. enak ya. Enak nih. Nah, sekarang saya tanya, apakah itu firman Tuhan? Memang kan ini firman ini kan ini Oh. kitab ini perjanjian lama ini. Ini Iya. kitab perjanjian lama Iya. dipercayakan oleh Yahudi dan Kristen. Perjanjian lama. Oh, iya iya. Jadi itu Tapi firman Tuhan. kalau orang Yahudi mereka tidak pakai perjanjian baru. Iya. Ya. Karena mereka tidak mau menuhankan anak orang. Oke. Pak Madabi Protestan apa Prosetan? Ya, Protestan apa Katolik? Saya Protestan. Protestan dibawakan oleh Martin Luther di abad ke-17. Ya. Jadi kalian itu datangnya terakhir. Ya. Martin Luther yang membawa Protestan di abad ke-17. Jadi Bang Madami, Kepo sih. ajaran Bukan kepo, memang saya tahu juga itu. oh tahu. Iyalah. Jadi saya Pak tahu. Madami tahu. Oh, jadi Pak Madami ini tahu kalau Pak Madami ini Kristen Protestan. Maksudku Protestan. Kami mekar dari Katolik karena protes Martin Luther. Berarti kenapa Anda bilang Anda datang Kristen Ortodoks, semua lah yang Kristen ini. ya, tapi kan adanya di abad ke-17 Bang, bukan di abad ke-4. Ya, Protestan ini adanya di abad ke-17 bukan di abad ke-4. Anda salah. Ya. Terus Nabi Musa, Nabi Elia tidak beragama Kristen dan mereka tidak menuhankan Yesus karena Yesus belum lahir pada zaman itu. Ya Bang Madami. Dan Iya. Madami ini siapa yang mengajarkan Tapi kalian sudah untuk menuhankan Yesus? Berbuatkan oleh Bapak-bapak Allah gereja. lewat para nabi bahwa anak manusia datang sebagai Tuhan. Anak manusia Datang sebagai bukan Tuhan. anak Tuhan kan? Ya, datang sebagai Tuhan yang adalah Yesus Kristus itu. Begitu. Ini bagusnya di roasting sama si Farun. Nih, Ya kan, Bang Madami. pemahamanmu Bang beda dengan Madami. pemahamannya saya. Oke, Bang Madami, Bang Madami. Itu silakan. Bang Silakan. Madami, Bang Sebentar. Biar kata lu tegang. Sebentar, kita iklan dulu ya. Khususnya untuk teman-teman di bawah, tolong di tap-tap layar itu disampaikan 300k di tap-tap layar, dan di follow akun Bang Faruq dan Lek Gultom ya. Dan Lek Gultom di follow akunnya dan Bang Faruq di follow akunnya, dan jangan lupa ini secara langsung di Baluap TV ya. Baluap TV, akun YouTube Baluap TV, dan The Real Faruq Sianipar 44. Lanjut Borusinaga. Kata yang 1600 jangan lupa subscribe ya Baluap TV. Subscribe, like, komen serta share Baluap TV ya. Jangan lupa di subscribe Baluap TV. Sekarang di live kan. Bang Madami itu Yesus ini adalah anak manusia, yaitu anak daripada Maria, bukan Tuhan. Siapa yang mengajarkan kalian untuk menuhankan Yesus? Bapak-bapak gereja. Salah satunya saya, tapi dulu. Sekarang udah enggak lagi. Nah, terus Pak Madami perlu dipahami Pak. Jangan terlalu lama ke doktrin, ke dogma.
pakailah akal Bapak walaupun sedikit. Pak, kalau Bapak mengatakan Yesus Tuhan, lebih hebat saya. Apa masa hebatnya kamu saya? lebih hebat daripada Saya Yesus? tidak bisa hidup. Ibu Saya omong tidak bisa kosong hidup. ini. Iya, ini kok omong kosong, makanya dengerin. Saya tidak bisa hidup kalau tidak ada Allah. Kalau tidak ada Allah, saya tidak bisa hidup. Tapi beda dengan Tuhan Pak Madami. Tuhan Pak Madami tidak bisa hidup kalau tidak ada Maria. Kan hebatan saya dong. Ya kan? Saya tidak bisa hidup kalau gak ada Allah. Sementara Tuhan Anda tidak bisa hidup kalau tidak ada Maria. Seharusnya kalian sembah Maria, bukan Yesus. Karena Maria hebat, bisa mengeluarkan Tuhan Anda, bahkan menetai Tuhan Anda. Hebat ini Maria. Harus begini. Karena Teman saudara-saudaraku ada berapa kali dia katakan begini. Ibu, Udah 50 kali. karena Yusuf dengan Maria ini tanpa bersetubuh sehingga dia menjadi ini yang Enggak ditinggalkan itu oleh pertanyaan Allah itu. saya, Bang. Kok kamu tahu kenapa tanya lagi? Enggak, pertanyaan saya bukan itu. Lebih hebat Maria, kenapa tidak menuhankan dia? Bang Faruk, rungkat nanti Bang Faruk. Bang Faruk di mana? Woi, rungkal si Paru ini nanti. Bang Faruk, Bahaya Bang ini. Faruk, Bang Faruk, Bang Faruk. Monitor Bang Faruk. Lagi di jalan dia. Lagi di jalan ya? Waduh, rungkat nih. Kayaknya tadi Paro. Oh, Ini Paro. Akun kecilnya masih itu. Bahaya tuh kalau aku gede oke, tuh bahaya tuh. Alhamdulillah. Besarkan dirimu. Alhamdulillah. Halo semuanya. Iya, Iya, lanjut, Bang lanjut, semuanya. lanjut. Ini Jadi Bang Madami, lebih Ibu, hebat di ini- sini Maria, kenapa tidak menuhankannya? begini Ibu, ini saya sudah ngantuk ini. Saya ada pesan. Oh, saja. jangan tuh. Ya udah. Begini. Ini saya ada pesan saja kepada kita semua. Biarpun juga kita berbeda-beda keyakinan, kita tetap satu adalah manusia dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sebelum Pak Madami turun, saya kasih tahu. itu Saya kasih pertama. tahu. Yang kedua, kalau udah, soal udah Pak Madami, udah Pak Madami. Udah, sebelum Bapak turun, saya kasih tahu. Ya, Pak Madami, tidak akan mungkin seorang Tuhan datang menjadi manusia, itu tidak akan mungkin. Kalaulah dia mau, dia tinggal datang turun, sebagaimana Ultraman datang turun untuk melenyapkan monster-monster. Ya, Ultraman tanpa dilahirkan dia turun untuk membasmi monster-monster. Sebagaimana dengan Gabriel, Gabriel datang menyampaikan firman kepada Maria bahwa dia mengandung seorang anak tanpa dilahirkan. Ya, tanpa si Gabriel ini menjadi manusia, berarti lebih hebat Gabriel daripada Tuhan Anda. Di mana Tuhan Anda harus jadi manusia, harus dilahirkan. Lebih hebat Gabriel. Begitu Gabriel selesai dengan pekerjaannya, lalu dia pergi lagi ke surga. Lebih hebat Gabriel. Jadi begini Pak Madami, ini contohnya. Saya pribadi, saya bisa aja nggak pakai baju, nggak pakai celana, saya pergi keliling-keliling. Bisa aja. Tapi orang akan mengatakan saya orang gila, orang gila, orang gila. Nah begitu juga dengan Ibu, Elohim. Elohim bisa aja menjadi manusia, tapi dia Ibu. tidak akan melakukan itu karena dia tidak akan menghinakan dirinya menjadi manusia, menjadi sama dengan ciptaannya. Pahamin Ibu Hesti. itu Pak Madami, pahamin. Ibu Hesti, kalau saya dirayu juga mau arah ke ibu, saya tidak mau. Kalau ajak ke ibu Saya mau tidak pacar ngerayu dengan ibu, Bapak. ya boleh, Buat saya apa mau. saya ngerayu Anda? Nah, selamat malam. Kenapa Tuhan Yesus hotel-hotel memberkati. kepanasan di bawah? Jamahlah hati-hati hambamu ya Allah. Udah lah. Jangan dijamah aku, jangan. Aku kok dijamah. Jangan. Oke, kita sapa tamu dulu ya. J Saragi, selamat malam. Agama apa? Selamat malam, agama Kristen. Protestan. Oke, ya sebentar dulu. Titi Manurung, selamat malam. Agama apa? Teti. Ah. Teti Manurung, selamat malam. Agama apa?
Teti. Itu Oke. Teti Maruru. Oke, lanjut kita turunkan aja itu. Oke, Pak Saragi, tema kita konten ajaran konyol. Apa Bu? Itu tema kita konten ajaran konyol. Apakah Bapak setuju? Ajaran konyol. Iya. Kenapa ada ajaran konyol? Oke, di Keluaran 29 nomor 14, tai sapi korban penghapus dosa. Di Perjanjian Baru, Yesus yang menghapus dosa. Nah, Ya. di sini Yesus Tuhan Anda disetarakan dengan tai sapi. Apakah itu tidak konyol? Tidak. Oh, tidak konyol. Berarti Anda Karena- terima bahwa Tuhan Anda setara dengan tai sapi. Tidak. Karena Tuhan itu Lah. seperti apapun bisa. Oh, Tuhan Ibu, seperti jangan. apa bisa? Ibu jangan seperti itu ngomongnya. Tuhan itu jadi Loh. tai pun bisa, jadi air pun bisa, Oh. jadi api pun bisa. Oh, gitu. Tahu gitu ya. tahu Ibu jadi api. Tahu Ibu jadi air. Nggak Makanya tahu saya, kalau- nggak pernah saya lihat. Nggak pernah Hah? saya lihat. Itu air sumbang, air apa itu air itu apa itu? Air Siapa sumbang. yang buat itu? Air sumpah Siapa yang buat apa, itu? Pak? Air sumpah apa? Sumbang, tahu Sumbang di Aceh baru-baru ini Apa tsunami air sumbang Aceh. apa? Ya kenapa air sumbang, Pak? Ya bisa saja itu siapa yang buat? Siapa yang buat itu, Pak? Ya saya mau tanya sama Ibu siapa yang buat? Saya nggak tahu siapa yang buat. Kalau nggak tahu bertanya. Itu kekuasaan Ya Tuhan. makanya kan saya barusan nanya, Bapak aja Itu buktikan. itu Kan kekuasaan saya tadi nanya Tuhan. siapa yang buat, Pak? Siapa yang buat, Pak? Makanya Pak tuh ada duit 5.000 nggak? Ada duit 5.000? Untuk Kalau apa? Bapak punya duit 5.000, pergi dulu ke warung beli korek dulu kuping Bapak tungkian. Dari tadi saya nanya siapa yang buat, disuruh pula aku Ya, bertanya. tapi Bapak udah yang nggak saya- dengar saya ngomong. Tapi udah saya bilang kekuasaan Tuhan itu seperti apapun bisa. Bisa dari air, Oke. bisa dari api, bisa dari tai. Ibu pun bisa dari tai dibikinnya nanti kalau memang ibu apa bisa gitu apa. ya. Gitu maksudnya. Berarti, Jadi oke. Berarti kenapa Tuhan Anda tidak bisa menciptakan susu kalau dia bisa jadi tai, bisa jadi air? Kenapa Itu dia nggak kan- bisa ciptakan susu sehingga itu dia kan menetek? itu kan kemauan ibu. Itu kan kemauan ibu itu. Lukas 11 nomor 27 itu bukan kemauan saya. Kemauan Lukas si 11 Jadi nomor kemauan 27. siapa? Kemauan siapa itu coba? Lukas 11 nomor 2. Tadi kan kata Bapak, Tuhan Anda bisa jadi tai, bisa jadi air. Nah, kalau Tuhan Bapak bisa jadi tai, bisa jadi air, kenapa dia tidak bisa menciptakan susu sehingga dia menetek? Ada. Mimi, ada Mama. ada keajaiban Mimi, yang Mama. dibuatnya. Halo. Mimi Mama, Jangan omonganmu Mimi, aja yang Mama. kau dengar. Dengar omonganku sekali. ngamuk dia. Saya nggak ngamuk, tapi jangan mulutmu aja yang kau dengar. Santai lah, Didengar Pak. saya ngomong Pak, juga santai. sekali. Santai Pak, santai. Ya Kenapa bukan aku santai, duduk maksudnya sini? jangan omongan Anda saja yang Enggak, didengar. arwahnya. Santai. Iya, Dengarkan saya juga omongan santai, saya santai. juga begitu. Iya, Pak. Supaya Iya, Pak. ah, dengar ya. Jangan omonganmu aja yang kau dengar. Omongan saya pun didengar. Keajaiban yang dibuatnya ada. Ya, kalau kau percaya bukan dipaksa, silahkan, tapi jangan seperti tukang ngomong. Lah, Bible Anda loh yang mengatakan Tuhan Ya. Anda netek Lukas 11:27. Kok saya pula Dengar, disalahin? dengar ya. Kalau mau dengar saya. Kalau kamu tidak yakin sama Yesus, jangan kau ngomong seperti itu. Keyakinan itu masing-masing. Bible Pak, Bible yang ngomong bukan saya. Saya Kan nggak punya bayi. sebutkan ayatnya. Ini ayatnya Lukas 11 nomor 27. Bible yang ngomong bukan saya. Iya betul, tapi saya nggak punya bayi. Jangan kau bilang bayi saya. Bayi bapak kau bilang. Bible siapa yang bilang bayi Bapak? Astagfirullah. Buktian memang Bible, gini, Bible, buktian. Bible. Bible itu. Kalau Lek Gultom, Bible, bukan sebentar. Yang Lek Gultom ini seorang Kristen. Coba Lek Gultom itu Sinaga tadi bilang apa? Bible atau bayi? Yang Lek Gultom. Bible. Ah, Bible. Ah. Kalau sama kami nggak ada Bible, yang ada Bibel. Ah, Ya, Bible dan boleh lah. Makanya kalau saya ini kan Saragi ini kan. Kau nampak itu Saragi. Gak nanya. Jangan bawa Jadi- suku, jangan bawa suku. Bukan maksudnya gini, Jangan bawa suku.
kalau di Alkitab kami Bibel sama kami, Bibel bukan Bible. Bible bukan Bibel. Alkitab. Terserah lah, Pak. Gitu dia. Makanya kalau mau apa ini ngomongnya jangan ngomongmu aja yang didengar, ngomong orang pun didengar. Keajaiban itu bukan hak manusia, itu hak Tuhan. Makanya Tuhan Yesus itu pun ada dibikin keajaiban, tapi bukan permintaan, ngerti? Jadi Yesus itu tidak melakukan permintaan. Coba Bapak baca, Pak. Ya. Pak, di dalam Bibel Bapak, pada saat Yesus membangkitkan Lazarus, dia berdoa, Pak. Artinya dia meminta. Dia meminta kepada Allah untuk supaya Lazarus dibangkitkan. Dia berdoa, Pak. Betul, Ya tapi sudah. kan bukan permintaan orang manusia kan? Bukan. Iya, permintaan Yesus. Yesus yang meminta. Artinya Yesus ini tidak ada kuasanya. Dia bukan Tuhan, tapi hanya manusia menjadi Dengar. rasul. Dengar, Oke. ya, dengar ya. Tuhan Yesus itu, ya, bukan Tuhan memang, tapi dia dengar ya, dengar. Karena kekuasaan di dunia tadi dia bisa bisa dia taklukkan, makanya dia seperti Tuhan, ngerti? Jadi Berarti kalian membuat Tuhan itu sendiri. Kalian yang membuat Tuhan. Berarti Yesus ini Tuhan jadi-jadian. jangan kau ngomong kayak gitu, bahaya kau nanti. Lah, tadi barusan Bapak yang ngomong Dengar dulu, loh. dengar saya Dia ngomong bukan dulu. Tuhan, tapi Jangan- karena dia ada kekuasaan di bumi, di dunia ini, sehingga itu dituhankan. Berarti Tuhan jadi-jadian dong. Oh, kalau gitu kau bilang bisa juga kau bilang gitu ya, tapi saya bukan seperti itu ngomongnya ya. Dengar ya. Itu Kalau dari kamu, bahasa Anda. ya, kok bahasa saya? Kan kamu yang bilang itu Tuhan itu jadi-jadian. Lucu kau Ya ini. jelas Tuhan jadi-jadian Ya, karena itu kan Bapak kamu, tadi mulutmu yang mengatakan- ngomong. Bukan saya. Lucu kami ini. Iya, saya mengatakan Tuhan jadi-jadian karena saya mengambil dari kata Kenapa Bapak. kau Di yang mana menentukan? Bapak mengatakan, Bapak mengatakan, Hey. Pak didengerin. Bapak mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, tapi karena dia ada kuasa di bumi sehingga dia dituhankan. Dah, salah Siapa saya yang bilang mengatakan tuhankan? jadi-jadian. Dengar, ya. Itu mulutmu yang ngomong Tuhan jadi-jadian ya, bukan saya ya. Ya, dengar ya. Tuhan Yesus ya cuman yang bisa mengomong, tiada Tuhan, tiada bisa sampai ke Bapa itu kalau nggak melalui saya. Ngerti? Hah? Apa yang dikatakan Bapa? Bapa itu tahu kamu siapa Bapa. Kalau kau nggak tahu Bapa, jangan ngomong sembrono. Tidak ada Oke. yang bisa, tidak ada Di yang mana itu bisa tertulis, Pak? sampai. Hah? Di mana itu tertulis, Pak? Di mana Di itu Alkitab, tertulis? di Alkitab. Ya di mana Di ayatnya Alkitab. apa namanya? Di Ya Alkitab. apa namanya? Ya Kok apa namanya? Iya, Apa nama? Bibelnya sendiri berkata. Ya. Kamu jangan tes saya, Apa saya nggak namanya? mau dites. Dengar ya, ada Enggak, itu kok di dia Alkitab. udah saya nggak dites di mana tertulis. Kalau Di mana kau mau, tertulis? kalau kau mau tahu, cari di Alkitab ada itu. Lah cari. Sebentar, Berarti sebentar. Bapak nggak tahu. Sebentar. Ini diskusi kita bukan asumsi ya. Di sini pun ada Kristen, di sini ada mantan-mantan mualaf. Kalau baru sinaga ini Betul. Tapi ngomong dia ini, ngomong dia ini selalu menyudutkan. Kalau kau nggak percaya dan kau tidak jangan kau bikin seperti itu. Sebentar, aku kan belum habis ngomong, Tadi kan aku kan nggak masuk. Yang ini Boru Sinaga ini mantan ibu gembala. Jadi di sini kita berdasarkan Bible, bukan cari sendiri. Itu kalau cari sendiri itu bukan diskusi asumsi. Kita by data, jangan nanti salah-salah. Ranah nggak ada data jadi penghujatan. Karena ini secara langsung. Ya, udah jelas penghujatan seperti ini kalau gitu caranya. Pakai data. Gimana penghujatnya? Kalau nggak pakai data saya turunkan. Kalau nggak kasih data saya turunkan. Masih Ya banyak. turunkan nggak apa-apa. Saya nggak perlu turunkan. Bang Dragon bentar. Turunkan. Oke, Oke, di Mbak Saragi, saya ikutin Anda. Saya kasih tahu nih. Juga perlu saya cari di Bibel Anda sedih. Di Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Udah. Nah, Amin. tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, Amin. yaitu melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Pertanyaan saya, apa yang diajarkan Yesus kepada Bapa supaya Bapa bisa datang kepada Bapa di surga? Apa yang diajarkan Yesus? Mengikuti dia, apa saran dia diikuti, apa amanah dia Iya, apa diikuti. aja? Apa yang Bapak ikuti dari Itu Yesus? keyakinanku, jangan kau tanya aku, Iya, aku apa keyakinanku. yang
Bapak ikutin dari Yesus? Ya kebaikan, Apa perbuatan apa? Perbuatan apa? perbuatan baik. Perbuatan baik yang mana? Ya kau nampak kali kau bodohnya. Masa baik nggak tahu kau perbuatan apa? Lucu kau ini. Ini aja kau tuh udah tidak baik sama orang. Apalagi perbuatan baik yang kau tahu, nggak tahu kau yang baik macam mana. Aku salah terus di mata Bapak ini. Aku mau pindah lagi. Saya tidak menyalahkan, saja mulutmu yang bikin salah. Ngerti? Oh, mulutku memang agak suka keseleo. Ya udah. Pak, Halo. Bapak tadi mengatakan mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Pertanyaan saya, apakah Yesus mengajarkan Bapak ke gereja di hari Minggu? Ada tiap minggu. Di mana datanya? Di mana datanya Yesus? Raja Nami tolong dimikut, kalau nggak diturunkan dulu. Turunkan saya. Turunkan Enggak, saya. Bapak tentar dulu, Bapak sebentar dulu. Si Raja Nami karena dia bersuara. Pak Saragi, di mana di dalam Bible Bapak dikatakan bahwa Yesus mengajarkan Bapak ke gereja di hari Minggu? Di mana tertulis? Pada hari Minggu ku turut ayah ke Nggak kota, ada. naik delman Kalau masalah istimewa ku tertulis- turut di muka. Halo. Ya Pak, ya. Ini saran saya ya. Ya. Kok saran pula? Saya minta data bukan minta saran. Data kau itu nggak perlu kau tanya saya seperti apa. Itu keyakinan saya. minta data dikasih Jadi saran. keyakinan Saya saya nggak itu butuh saran. keyakinan saya itu nggak perlu kau bahas. Ngerti? Loh gitu. Jadi? Iya. Ngapain kau bahas keyakinan orang? Karena Ini hidup diskusi ini. lintas agama, Pak. Betul, ini keyakinan saya jangan kau bahas. Kalau Ini saya diskusi yakin lintas sama agama, dia, Pak. iya. Ini diskusi lintas agama. Kenapa Bapak malu? Bapak Bukan. malu ternyata tidak ada datanya Yesus mengajarkan gereja. Bapak Iya. malu. Di waktu umur 12 tahun dia Di udah waktuku masih kecil gitu. Bapak malu. kok malu. Malu ya sudah kita bahas. Iya. Kenapa Bapak ngamuk-ngamuk? Maksudnya gini, saya nggak mau saja mulutmu itu dijaga ngomongnya. Jangan Kok sembrono. mulutku macam mana aku mau jaga mulutku? Emang mulutku mau lari? Kok harus Karena gini dijaga, dia, Pak? ya. Dosa itu dari mulutmu. Ngerti? Ya, dosa itu dari Timbulnya mulut dan dosa dari itu dari tingkah laku mulut. Bapak sendiri. Iya. Pak, dengar Oh, saya tingkah laku saya. Kan kamu yang Sedosa-dosanya tadi mulut mulai. saya, Pak. Sedosa-dosanya mulut saya ini, Pak, di mulut saya ini ya. Sedosa-dosanya mulut saya ini, dia tahu Tuhannya yang mana. Siapa Ya, yang silakan. disembah. Nggak kayak Bapak. Ya. Bapak nggak bisa bedakan mana Tuhan, mana anak Ya. orang. Nggak Ya. bisa. Lucu kau Loh. ini. Kok lucu? Kau Ketawa kok- dong. kok kamu halo dengar ya. Kan Eh, lucu kan? orang- Ketawa dulu lah. semakin gitu kau. Iya. Tuhan Bapak gila. Tuhan Ya Bapak nggak lo apa-apa. gila. Kalau memang Oh, Tuhan nggak saya apa-apa. gila, kamu yang Iya. ngomong Tuhan saya gila ya kan? Markus 3:21 baca. Kamu yang ngomong Tuhan saya gila ya kan? Makanya Markus kamu yang gila. 3:21 baca. Iya. Bibel Bapak yang ngomong. Iya. Markus 3:21. Semua isi Bibel itu yang mengatakan yang bagus, nggak ada yang buruk di situ. Tahu Ya, kau? Oke, kita buktikan. Tahu kita kau? buktikan. Iya, kita buktikan. Coba bacakan sama saya Jekiel 23 nomor 20 sampai 21. Kita buktikan. Kalau Bibel itu mengatakan dia bagus-bagus. Coba bacakan sama saya Jekiel 23 nomor 20 sampai 21. Silakan bacakan. 20 sampai 21 berapa ayat itu? 2 ayat. Nah, itu Bibel itu isinya bukan 2 ayat. ratusan itu. Bacakan Pak, bacakan Jekiel 23 nomor 20 sampai 21. Tolong bacakan. Ya, Tadi kau kan yang Bapak baca. mengatakan bahwa Bibel itu perkataannya baik-baik. Aku suruh Bapak, kan Bapak Ya. yang bilang perkataan baik-baik. Kau mau perlu tahu kan? Baca sendiri. Kenapa pula orang kau suruh? Mampus. Kan tapi Bapak yang mengatakan Kau yang mampus. bahwa Bibel itu Kau yang mampus bukan mampus aku. Kau yang mampus. Pak, oke lah kalau gitu saya bacakan ini aja deh. Di Bilangan 31 nomor 17 sampai 18 dikatakan gini, Pak. Bunuhlah yang tidak perawan. Yang tidak perawan nih dibunuh. Dan yang perawan kau biarkan Buni. dibuni. Bunilah yang tidak perawan, yang masih perawan kau biarkan hidup. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana untuk membuktikan yang perawan dan tidak perawan? Silakan dijawab.
Itu di mana itu? Bibil mana itu? Bilangan 31 nomor 17 sampai 18. Itu udah perjanjian baru apa belum? Perjanjian kitabnya sendiri Putata. Ya, aku tanya sama kau. Perjanjian lama. Perjanjian lama Tuhan Yesus belum.